Halo semuanya, kembali lagi di podcast Kementalks yang nggak tahu episode berapa ini tapi yang pasti season 2 dan ya gitu ya Magi. Kita lagi ada di apa namanya? Kita lagi ada di ini nih Meg. Apa namanya? Sawah yang rindang ini ya. Dengan cuaca yang bisa dibilang siang-siang gini itu termasuk yang paling bagus sih. Ya nggak sih dengan awannya putih cuy. Keren banget. Terus padinya gila. Ini kayak padi milik rakyat nih bro namanya. Wih, Keren hijau jos dan sih. temaram nih keren banget. Jos emang. Nah, di Mantap. siang hari ini kita kedatangan 2 tamu nih Mek. Mm-mm. Tamu Ya, spesial, tamu spesial mantap banget. tamu yang Ini gitulah mantap banget. pokoknya. Ini kalau di kementerian-kementerian biasanya yang suka berjalan di tengah jalan raya nih. Yap, betul sekali Suaranya menyuarakan. berderu. Waduh, Betul banget. Menyuarakan aspirasi rakyat. paling mantap. Iya dah. Front line. Yes, betul banget. Paling mantap ya. Iya. Ya langsung aja kita nggak usah lama-lama, kita langsung kenalin aja 2 teman kita ini. Yoi. Yuk langsung aja, silakan. Halo semuanya. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup. Yoi. Mantap banget. Let's go. Mantap. Wih. Ini dong, pukul meja nih, pukul meja. Oke, mantap, Tuh mantap. kan. Gimana? Mantap. Perkenalan dulu singkat, silakan. Dari Oke, halo semuanya. Nama aku Joe. Aku dari Kementerian Akspro, Kedirijenan Media dan Propaganda. Wih, Mantap. Lanjut. Silakan. Halo semua, kenalin namaku Pisan. Aku dari Kementerian Akspro, Dirjen Aksi. Wih, mantap. Lah tuh ya. Suara udah cowok banget, garang dan bajunya hitam-hitam semua nih. Yoi. Yoi, itu Semangat. warna pergerakan. Iya, bisa ya. Yoi. Semangat pergerakan. Semangat pergerakan. Nih, ngomongin soal Akspro ya. Ini Akspro kan betul ya? Aksi Betul. dan propaganda, ya kan? Kita pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya aksi sama propaganda. Bisa jelasin gak sih gimana apa sih aksi apa dan propaganda apa gitu ya kan? Mm-mm. Boleh gak tuh Jo? Misalnya Jo dulu silakan. Oke, jadi kementerian kita sesuai dengan namanya ya, Chris, Mac, Yoi. kita tuh aksi dan propaganda. Di kementerian kita tuh kita fokus terhadap effort untuk agitasi terhadap sebuah isu, mengeskalasikan sebuah isu agar isu ini tuh bisa terdengar ataupun terselesaikan. Dan cara-cara dalam aksi dan propaganda ini tuh yang sudah dijalankan oleh mahasiswa-mahasiswa UGM baik mahasiswa-mahasiswa lain tuh seperti yang kayak kita semua tahu ya, bisa dari demonstrasi, bisa juga dari propaganda media, ataupun bikin kajian juga gitu. Nah, kalau untuk sejarahnya sih mungkin Rinsan bisa menjelaskan lah ya. Boleh nih Risan gimana? Nah, untuk Akspro sendiri ya, lebih simpelnya itu ke arah pergerakan. Yang lain-lain kita bisa lebih sering mengangkat isu-isu sosial politik yang terjadi di sekitar kita. Bahkan itu di ranah nasional, bahkan region juga kita angkat. Mungkin seperti itu. Oke. Berarti Kementerian Akspro ini kayak masak mie ya? Masak mie, Yoi. betul banget. Masak Prosesnya mie, tuh masak mirip-mirip. mie. Coba jelaskan Jo gimana? Kenapa masak mie Jo? Nih. Kan kalau masak tuh pertama ada bahan dong. Ada bahan. Ada bahan ingredients gitu. Iya dong. Nah, bahan ini abis itu bahan ini itu pasti akan dimasak. Dimasak, Nah, betul. tapi kalau memasak harus ada apa? Ada api. Ada api. Untuk menggoreng. Oke, Ya. paham nih. Oke. Setelah digoreng, kayaknya sih masih kurang enak. Terakhir itu dibumbuin. Dibumbuin boleh banget. Sama banget seperti isu. Isu. Bahan mie-nya itu isu. Digoreng. Digoreng. Dengan agitasi kita, kajian kita. Bumbuinnya itu yaitu aksi terakhirnya kita yaitu demonstrasi, propaganda media itu. Ya mirip-mirip lah sama goreng Indomie ya. Yoi. Walaupun gak seinstan itu. Yes. Instan itu. Ada proses yang panjang nih pasti. Yup. Betul. Tapi kalau boleh tahu nih ya, kalau boleh tahu sedikit aja gitu, mungkin atau boleh secara umumnya, emang Akspro tuh ngapain aja sih? Kalau orang kan tahu cuma turun ke jalan, demo, turun ke jalan, demo. Lu bisa jelasin gitu? Oke, mungkin dari aku dulu ya, Riz. Kalau dari aku pribadi, aku melihat Kementerian Akspro tuh emang bukan cuman orang-orang atau mahasiswa yang suka turun ke jalan, suka demo atau suka orasi, tapi emang orang-orang di Kementerian Akspro tuh orang-orang yang pantas dan emang
emang punya passion dalam mengabdi ke masyarakat gitu ya. Karena emang kita kan frontliner kan. Karena emang ya itu baik lagi tujuan kita adalah itu mengangkat isu terhadap sebuah masalah buat diselesaikan gitu. Ketika ada masalah kita harus selesaikan kan. Nah, menurut aku sih dari orang-orang di Kementerian Akspro tuh emang orang-orang yang enggak cuma asal pengen demo, enggak cuma asal pengen orasi atau teriak-teriak di jalan gitu, enggak. Bukan orang-orang yang cari panggungan lah, bukan. Tapi emang orang-orang yang emang dari hati tuh emang pengen bergerak untuk membantu masyarakat ataupun sivitas negara lainnya yang bermasalah. Gimana Riz? Gimana San? Kalau aku sih di Akspro, marwah rakyat itu harus diutamakan. Paling tinggi itu adalah marwah rakyat. Yang lain-lainnya kita bergerak untuk menolong rakyat. Itulah. Karena kembali ke itu tadi, sejatinya rakyat itu Frontliner tadi. Ditambah lagi di UGM kita itu emang sudah dari zaman dahulu kala kita adalah kampus kerakyatan. Iya. Betul. Pas banget. Kampus kerakyatan. Betul. Karung Goni loh, petani loh. Ini udah cocok banget sama Cocok Q banget, kita. cocok banget ini. Di mana kita sekarang? Lagi ada di Balakosa Cafe. Balakosa, bener banget ya tuh. Yoi. View-nya udah cocok banget pergerakan mahasiswa. Yoi. Padi. Kita Cocok bisa banget. lihat langsung tuh ada petaninya. Ada petaninya gitu. Jadi View-nya bener-bener. cocok banget, mirip pedesaan. Yap, Iya. betul banget. Minumnya juga pas banget lagi kan. Leciti. Leci. Enak. Yoi. Diambil langsung dari kebun sebelah. Mm. Mantap banget. Tuh kan. Ya. Padahal padi loh, tapi Iya. ada Tapi leci. tetep aja ada. Leci, Balakosa. Apa sih yang enggak? Ini kita ngomong-ngomong gini, Mm. ini juga ada nih ya. Iya Dari- dong. Di Balakosa ada Iya, juga. ada juga. Di ini Namanya- namanya equipment Dari dari Basement Basement. Studio. Yoi, Emang paling banget. cocok banget emang. Ini Yoi. kalau kita ngomong ini ya, ini kalau mahasiswa pakai ini, auto IPK-nya 4. Wih, Yakin banget. Auto IPK-nya 4. Ya kan? semoga aja IPK aku Ya, lebih dari mantap banget. cukup lah. Buat nugas ya, buat nugas juga mantap. Buat cocok. nugas. Bikin lagu oke banget. Wah. Cover-cover gitu Semua. boleh Top. juga. Top. Ya balik lagi ke konten nih. Yep. gitu ya. Gini ya, Mm. coba Gini, Megi, silakan. berarti kan Akspro itu berarti harus ada dasar ya, harus ada ilmu ya, harus ada kritis juga ya. Berarti setiap keputusan yang keluarkan dari pemerintah tuh pasti harus dikawal ya. Berarti Betul harus sekali, dikawal betul dan sekali. dan pasti nggak sembarangan dong. Jadi ikut Betul. itu berdasarkan mengatasnamakan rakyat ya. Karena kan rakyat kan juga kadang-kadang itu suaranya kurang didengar. Betul sekali. Ya kan? Nah, mungkin sekarang nih ya, kita kan lagi pandemi nih. Bener-bener susah, kita nggak bisa Betul banget tuh, Pak. langsung turun ke jalan. Nah, kira-kira itu ada perbandingan nggak sih efektivitas dari suara ketika offline dan online itu? Oke. Boleh, coba. Mungkin tadi udah jawab pertama. Nah, boleh Risan langsung. Boleh. sikat. Risan dulu. mungkin untuk perbandingannya yang dari dulu sebelum pandemi itu suaranya itu seperti apa dan sekarang pandemi itu cara demokrasi itu seperti apa. Nah, lebih tepatnya seperti itu kan. Nah, kalau dulu emang kita sering gerak-gerak, kita bikin aksi, kita langsung menuju ke kayak gedung DPRD atau mana gitu, itu seperti itu. Nah, kalau sekarang di pandemi kita gimana, pasti dibatasi kan. Kayak gitu. Mungkin untuk sekarang lebih ke arah untuk kita bikin media propaganda atau bisa juga bikin video-video aksi atau isu-isu yang kita angkat itu kita jadikan seperti kita bikin pamflet atau video, bahkan ranah-ranah lain tuh seperti lagu, podcast itu juga bisa sebenarnya. Aksi tidak hanya turun ke jalan kita menyuarakan, tapi aksi itu kan menyampaikan. Tujuannya menyampaikan tentang pendapat kita. Nah, itu banyak kita menyampaikan itu dari mana aja itu bisa. Nggak harus kita turun ke jalan, kita teriak-teriak, woi itu enggak. Kita juga bisa bikin lagu gitu kan cocok. Yang substansial aja gitu ya. Betul. Oke, dengar-dengar kemarin katanya rilis lagu nih. Wah, ini. mantap. Nah, ini Akspro rilis lagu nih. Ini. Gokil banget. Kayaknya baru pertama kali denger, gak tahu nih ya. Rilis lagu nih BMKM. Kece banget. Coba jelasin Jo, gimana Jo? Parah. Oke. Jadi gini, Maret kemarin tuh kita rilis lagu yang berjudul Negeri Istimewa. Negeri Istimewa ini tuh lagu beraliran hip hop ya.
hip hop rap. Hip hop boleh, rap keren. lah ya. Dan yang diisi oleh teman-teman BMKM gitu, teman-teman BMKM ini. Dan lagu ini tuh mengawal isu kemarin tuh TPST Piungan, di mana sampahnya tuh menumpuk sekali tanpa manajerial yang bagus. Nah, dan itu Anget adalah isu yang kita kawal di lagu itu dan sudah kita rilis. Kalau teman-teman mau mendengarkan sudah ada di Spotify, Mantap. Description, Spotify, Spotify boleh. YouTube, Di bawah sini. SoundCloud, Tolong editor. editor Tolong ya. di bawah. Itu di atas ya. Promosi Boleh, juga, boleh. Promosi biar tipis kalian, lah. Biar kalian juga tahu lagu pergerakan modern ya. Cakep banget gitu. Gitu. Dengan gitu. anak apa langsung dari anak-anak mahasiswanya ya kan. Langsung dari Kementerian Akspro. Ya. Gila. Keren banget. Boleh ini dong spoiler apa kan mungkin ada yang belum dengar nih. Ya. Boleh jelasin gak sih apa lagu itu tentang secara substansial apa isinya dan kenapa itu bisa disebut lagu pergerakan untuk bagi kalian? Oke. Jadi pertama aku jelasin dulu lah ya deskripsi, maksudnya isunya itu sendiri tuh secara umum tuh kenapa masalah di Piungan ini apa. Jadi ya yang emang kita kawal tuh permasalahan di Piungan, pertama sampahnya menumpuk. Dia mengambil sampah tuh dari kota Jogja gitu, dan yang seperti kalian tahu ini emang kota turis banget ya, emang orang datang untuk merasakan romantisnya Jogja, Malioboro itu enaknya kesini gitu kan. Nah tapi ada hal yang orang tuh kayaknya emang mungkin aku nggak mau menyerang ya, karena itu hal yang manusia tuh wajar lakukan ya. Kita lupa gitu, kita lupa bahwa ketika kita berkegiatan seperti jalan ke Malioboro atau ke Hartono mungkin atau kemana aja deh di Jogja, itu kita akan meninggalkan jejak yang tidak enak, yaitu sampah. Sampah ini itu kan pasti banyak ya, Chris, Mac. Pasti kita tuh sehari tuh bisa buang sampah berapa lah, banyak banget kan. Banyak banget. Nah, dan sampah itu hal yang emang gak bisa dihindar. Tapi yang bisa kita hindar adalah penumpukan sampah yang gak terurus gitu. Betul. Nah, itu yang kita kawal di lagu kita kemarin gitu. Kayak kita mau lagu ini tuh sebagai lagu awareness dan juga kritik. Ajakan gitu ya. Ajakan di lagunya ini, entah kalau kalian denger tuh banyak lirik-lirik yang bilang katanya mewah tapi kok rakyat makan sampah. Karena di Piungan warga di sekitar kehidupannya begitu, hidup bersama sapi gitu. Hidup bersama sapi dan sampah. Itu juga ada di lirik lagu kita. Nah, yang aku pengen kasih tau tadi dua itu ya, awareness dan kritik terhadap pemerintah. Baik pemerintah maupun rakyat deh. Kita tuh sebagai warga negara Indonesia yang baik itu harus bisa tahu gitu dengan masalah sampah ini. Nah, aku mikir kalau misalnya sekarang nih, masa kita demo gitu? Nggak mungkin, pandemi kan, dan ya kita harus memikirkan cara lain, strategi lain biar orang atau anak-anak muda sekarang tuh tahu dan aware dengan tentang isu ini. Menurut aku ngobrol-ngobrol dengan menteriku dan lain-lain, aku punya ide. Kita bikin lagu aja, karena sekarang orang nggak bisa reach physically ke orang lain. Satu-satunya media untuk penghubung mahasiswa maupun rakyat lain mendengar isu ini adalah lagu gitu, lagu yang bisa kita sebarkan kemana aja. Akhirnya strategi kedua aku itu kenapa aku memilih lagu hip hop dan rap, karena emang rap dan hip hop tuh emang diasosiasikan dari dulu ya. Emang orang tuh rapper baik dari luar negeri atau di Indonesia rap tuh diasosiasikan dengan kritik gitu, dengan kritikan. Benar-benar. Distract kan, masih tahu distract kan, yang Lex gitu, yang Lex ya. Noise, substansi gitu. Boleh banget. Nah, jadi lagu ini kenapa aku milih lagu rap dan hip hop, karena emang rap tuh lebih ngena gitu loh. Karena dengan beatnya yang hard, beatnya yang cepat gitu. Jadi tuh aku ngerasa dengan lagu kayak gini, anak-anak muda yang emang trennya dengerin lagu hip hop sekarang, kayaknya orang tuh bakal lebih wow apa nih gitu loh. Betul. Jadi itu inilah apa ya, kilas balik latar belakang kenapa kita akhirnya rilis Negeri Istimewa ini tuh karena itu, Chris. Betul. Oke, mantap sih itu. Gimana, Mike? Bener sih, kalau semisal memilih platform musik tuh kayaknya menurutku itu bener sih, karena kan kita kan juga sering nonton dengerin musik lah ya, dengerin lagu rap gitu. Dan Jogja itu kan juga mudah pernah gitu ya. Iya, dan juga Jogja itu kan dulu terkenal juga sama hip hopnya juga ada kan ya. Ya Ya kan. Nah,
kemungkinan itu bakal mudah didengar lah, easy listening lah, dan Easy mungkin juga listening, bakal betul banget. menggerakkan ya pemuda-pemuda juga lah ya, Ya, ya. khususnya kita lah. Terus lanjutnya kira-kira nih nasib sapi yang di sana tuh gimana ya? Gimana Riz? Gimana ya? Tahu tuh sapi itu kan makan rumput. Nah, Kan kalau di sana lihat itu kasihan bro. Sapinya Sapinya itu nggak seperti bro ini. Subur ya, subur. wow. Makan daging enak. Nasi goreng burjo, sami asi. Nasi orang arik sami asi. Boleh Bung, sih itu. Kami promosi tunggu sami di asi grup. Yo. Yoi. Boleh banget. Gitu. Di sana itu sapinya itu kurus kering gitu. Makannya apa bro? Makannya sampah. Ya juga sih. Makhluk hidup loh itu. Makannya sampah. Masalahnya sapinya makan sampah. Kita makan sapinya. Wah. Itu dia. Pertanyaan besar tuh. Wah. Nggak mulai sekarang Bener kurang-kurang juga. Jangan. nggak bisa aja. Nggak bisa. Atau makan ikan biar Bu Susi bahagia. Wah. Tapi kan ngomongin ini ya, kita ngomongin tentang bagaimana kalian menyuarakan suara tersebut gitu Ya, kan. Nah, ada yang lewat media, ada yang lewat berbagai platform seperti tadi itu yang kalian sebutkan. Ada video juga. Nah, kalau di BEM kalau nggak salah itu kan ada beberapa kementerian yang mungkin sifat atau job desk-nya bisa sama ya gitu ya. Kalau bisa kita langsung sebutkan aja Anstrat atau analisis strategis dan Soskre gitu ya, sosial betul, kreatif betul. gitu. Mungkin bisa jelaskan gitu nggak? Apa perbedaan kalian gitu dengan kementerian yang lain? Mau dari aku atau dari Risan? Dari Risan dulu boleh. Oke. Nah kalau aku mungkin ini yang sepemahamanku ya. Mhm. Mungkin udah dapat ilmunya dikit-dikit tentang apa itu Axpro dan apa itu kementerian lain seperti contohnya Anstrat. Anstrat kan analisis isu. Strategi. Oh, analisis isu strategis betul. Kalau Axpro kan itu emang pure pergerakan. Sisi lain kita juga menganalisis suatu isu dan kita jadikan media propaganda. Nah untuk sementara Anstrat mungkin lebih ke arah mengkaji suatu isu. Dan mereka itu mengangkat kajiannya sendiri. Mungkin seperti itu ya, kasaran umumnya seperti itu. Mungkin itu bisa melanjuti. Ya, Gimana, Jo? menambahi yang Risan udah bicarakan tadi, ya benar kata Risan. Jadi Anstrat tuh mengeluarkan kajian yang sepengetahuan aku dan emang sudah berkali-kali beririsan dengan teman-teman di Anstrat. Emang yang aku tangkap tuh Anstrat mengeluarkan kajian yang ilmiah gitu. Ilmiah dan berdasarkan fakta data gitu. Fakta data. Sebenarnya di Axpro juga pun ada kedirjenan manajemen isu. Manajemen isu juga. Itu tuh mirip-mirip sama Anstrat sebenarnya kerjanya. Cuman emang selama ini berdiri di poros yang berbeda gitu. Ya misalnya Anstrat mengeluarkan kajian terhadap suatu regulasi atau suatu isu. Itu akan dikaji lagi ulang di Axpro dari manajemen isunya seperti ini, lalu dilempar ke kedirjenan aksi dan media propaganda. Dari situ baru. Jadi istilahnya gini deh, istilahnya tuh Anstrat tuh the brains gitu, the brains of the organization gitu. Masak Indomie apa dia? Dia itu Apa ya nih kalau masak Indomie? masak Indomie dia tuh PT Indofoodnya. Indofood kan ya? Indofood kan ya? Iya benar. PT Indofood. PT Indofood ngolah dulu. Bahan. Cari bahan, dikeluarkan bahan yang udah konkret nih. Cocok. Nah, baik lagi yang di awal Axpro ini yang menggoreng dan menjadikan isu untuk dikawal gitu loh. Nah, jadi kalau perbedaannya sama tadi kan nyebut Soskre juga. Kalau Soskre tuh sebenarnya ya dia emang lebih ranahnya kreatif sih, kreatif. Tapi emang tujuan utamanya tetap sama kita, pergerakan gitu. Pergerakan terhadap sebuah isu kan. Cuman mungkin kalau yang aku bisa lihat dari Axpro dan Soskre, mungkin Soskre tuh bener-bener segmentasinya mungkin yang beda ya. Soskre tuh emang dia membuat konten-konten yang sangat yang konseptual banget gitu. Mungkin kalau Axpro tuh ya lebih yang simple tapi frontal gitu loh. Nah, kalau Soskre tuh dia ibarat kata filmmaker lah gitu, filmmaker dan seniman-seniman yang bisa menaruh arti-arti ide-ide itu tersirat gitu. Betul. Kayak kalau kemarin nih sekalian promosi juga untuk Soskre,
sebenarnya udah di bulan Februari ya. Cuman di bulan Februari itu mereka ngerilis salah satu serinya berkompromi ya terkait isu FPI lah. Dan itu menurut aku sih kemasannya sangat hebat ya. Dan beda banget sama Axpro yang emang Soscred tuh emang konseptual deh. Intinya konseptual, dan Axpro tuh yang lebih ya nyeplos lah. Oh, iya. Aku bisa ngibaratin. Gini ya. Iya, gini. Kalau Axpro gini, terlalu gini. Lepas gitu. Nah, mungkin Lepas. Dan emang ini sih lebih ke mungkin apa ya, ke arah pasar. Oke. Karena kalau lu perhatiin perbedaannya, kalau kamu perhatiin perbedaannya Soscred dan Axpro dari videonya, itu Axpro tuh gampang dimengerti gitu. Videonya gampang dimengerti. Langsung to tujuan gitu. To the point gitu. Sedangkan kalau Soscred emang dia tuh videonya tuh lebih buat orang-orang apa ya? Sambil mengasah, sambil berpikir Bisa juga. berpikir, iya. Jadi mengajak untuk mengajak untuk berpikir. Ya, betul banget. Kalau misalnya di Axpro tuh ya emang lebih kayak ini nih yang kita mau tunjukin tuh ini dah gitu loh. Gitu sih ya perbedaannya gitu sih Soscred sama Axpro. Tanggapanmu gimana nih, Mike? Gimana? Keren nih ya. Agak berat ya. Tapi bener sih, kayak Axpro itu selalu bergerak untuk perjuangan rakyat gitu. Karena kalau khususnya Kementerian Aksi Propaganda ini tuh berhenti, ya mungkin demokrasi kita juga bakal kacau. Top. Gitu. Top. Jadi Maggie. Jadi ada demokrasi, selalu ada propaganda dan aksi. Demokrasi tidak akan pernah lepas dari yang namanya pergerakan. Setuju. Gitu. Tapi memang bergerak itu emang penting banget ya, karena menyuarakan itu emang jadi ciri utama supaya di negara demokrasi itu menyuarakan sesuatu yang sifatnya substansial boleh, ide juga boleh. ya, seperti itu. Ini aku dari omongan teman Maggie cocok kayak jadi Axpro. Bahaya nih. Hidup mahasiswa, hidup. Mantap. Cocok kali ya. Cocok. Wah. Iya, aku setuju banget sih sama statementnya Maggie, di mana di negara demokrasi hal seperti aksi dan propaganda itu harus ada selalu sebagai alarm demokrasi. Cocok Karena banget. ketika orang selalu menganggap baik-baik aja semua hal tanpa mau menyuarakan apa-apa, ya sudah, negeri ini mati gitu. Iya. Negeri ini akan mati dan tidak ada proses demokrasi yang sudah kita jalankan dari dulu gitu ya. Betul. Secara kualitas demokrasi ya itu sejarah lah yang berbicara lah. Cuman ya kalau untuk sekarang sih kita sebagai mahasiswa UGM yang berintelektual dan berkualitas ya kita harus membawa demokrasi sebagai nilai utama kita. Menyesuaikan lah. Asik. Mantap. Ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong kalau demokrasi nih. Demokrasi itu kan berarti demo ya. Kita ngomongin demo nih. Demo itu sebenarnya nggak salah kan? Tidak sama sekali. Enggak, kan? Itu dijamin oleh konstitusi, cuy. Dijamin. Iya kan? Ya. Berarti itu nggak salah kan seharusnya. Dan itu sebenarnya normal ya. Normal. Nah, yang yang sempat bikin masalah itu kan waktu demo Omnibus Law ya. Ya. Nah, Yang kita tahun lalu itu. Iya. Nah, kita agak bawa isu tentang yang di Malioboro. Oke. Itu gimana tuh? Kan Pergerakannya gimana tuh? Kalian kan kalau dengar dari berita kalian turun ke jalan gitu kan. iya benar juga. Oke. Boleh jelasin tuh, suasananya gimana? Yaps, Gimana betul apa banget. yang kalian suarakan gitu. Karena banyak banget suara-suara yang simpang siur, kurang jelas, Oke. banyak yang ngejudge sini, ngejudge sana Oke. gitu. Risan boleh deh, Risan dulu. Ya, Risan, silakan. Kasus Malioboro itu. Nah, itu kalau nggak salah di Oktober nggak sih? Itu kan ada pemerintah ngeluarin RUU Ciker yang mau disahin dan akhirnya disahinkan. Nah, di situ itu banyak sekali aksi, nggak hanya di Malioboro, hampir di penjuru Indonesia itu ada aksi. Nah, kenapa yang terfokus itu di Malioboro dan Jakarta? Karena di situ juga ada perusakan fasilitas umum. Aku nggak mau nyebut siapa yang rusak, siapa yang ini ya, itu memang kita mengakui kesalahan lah, kita demonya agak sedikit chaos lah mungkin seperti itu. Nah, di sisi lain
kita itu tujuannya udah bener, kita nyampein pendapat. Karena kalian tahu sendiri kan UU Cipta Kerja itu seperti apa dampaknya. Ya mungkin hari ini kalian tidak ngerasain, mungkin suatu saat nanti jika lulus dari kuliah terjun ke dunia pekerjaan mungkin baru ngerasain apa yang namanya UU Cipta Kerja itu. Seperti itu mungkin. Nah, aku mau menambahkan sih. Boleh Jo, silakan. Kebetulan banget aku tuh di Jogja yang kejayaan itu aku tidak ikut karena aku posisi masih di Jakarta. Tapi aku ikut di Monas. Boleh, Aku boleh. Gimana nih? Join sama mahasiswa-mahasiswa yang dari Jakarta yang turun ke DPR juga aku ikut. Vibes-nya gimana nih? Vibes-nya nih. Yoi. Suasananya kan mencekam banget gitu. Vibes-nya sangat-sangat apa ya? Water cannon. Secara pribadi sih seru ya, seru karena tembak-tembakan gitu. tembak-tembakan ini water park. Oh, Yoi. Tapi emang secara pribadi sih seru ya, seru banget. Cuman emang menurut aku ketika ada demo, aku kan ikut sebelum Omnibus Law tuh aku juga ikut yang ini yang terkait KUHP. Nah, tapi di situ aku masih SMA kan. Jadi ya mungkin di situ aku belum bisa memberi insight sebagai mahasiswa lah. Tapi kalau yang di Omnibus Law ya vibe-nya seru dan bertemu dengan teman-teman mahasiswa dari berbagai kampus kan. Jadi kita bisa ngeliat juga karakter-karakter mahasiswa yang lain ketika berorasi, ketika demonstrasi itu seperti apa. Sebenarnya sih kalau secara causal effect dan dampak gitu-gitu sih sejujurnya aku gak bisa bilang ya, karena itu balik ke perspektif orang masing-masing gitu. Nah kalau yang aku bisa highlightin sih dari demo Omnibus Law kemarin ya, itu terlepas dari substansial dan dampak setelahnya tuh orang-orang tuh jadi aware, orang-orang yang tadinya tidak mengerti politik, orang-orang yang tadinya nggak terlalu apa ya bisa dibilang ya apatis lah ya. Iya. Tapi karena terjadinya hal-hal seperti ini Kesadarannya muncul banget gitu. Apalagi ditambah yang kayak Risen tadi bilang ada perusahaan fasilitas umum. Kita sama sekali tidak mengendorse itu ya. Sama sekali tidak mendukung dan mengendorse itu. Cuman karena ada hal seperti itu yang masuk ke berita gitu-gitu, orang tuh jadi apa ya, naluri kritiknya tuh jadi nongol. Orang jadi bisa ngekritik di Twitter kayak atau di sosial media kayak wah ini demonya anarkis banget, wah ini demonya nggak sesuai banget nih sama tujuannya gini. Tapi hal-hal itu yang malah menjadi apa ya? Ikut kesertaan gitu ya. Iya, ikut kesertaan. Tingkat apa sih namanya? Engagementnya naik gitu, participatingnya masyarakat tuh ada gitu. Walaupun emang mungkin outcome-nya dari demo-demo kemarin ya mungkin nggak bisa kita bilang sekarang, nggak bisa kita simpulin lah. Cuman emang secara apa ya, sosial sih orang-orang jadi sangat aware banget gitu, jadi sangat aware dan jadi ikut apa ya, karena bagi aku di negara demokrasi adalah gak cuman soal menyorakan, tapi orang juga participate gitu dalam mencari tahu ini masalah dari akar dari isu ini tuh apa, permasalahan dari demo ini tuh apa, gini-gini. Nah itu menurut aku sih yang dari yang Omnibus Law kemarin tuh yang terjadi sih itu ya kalau menurut aku. Wede. Asik banget. Sebelumnya kita minum dulu nih. Kita seruput dulu. Enak banget. Nih, manis apa lecinya kerasa banget. Yoi, banget sih. Emang Seger. Nih, kalau minum ini dahaga langsung hilang nih 6 hari. Udah seminggu lepas. Parah sih. Emang enak banget minumnya. Benar juga ini. Ini kalau kalian beli sehari langsung aja gas ke mana, Mek? Balakosa Cafe Di Nologaten. Iya. Yoi, Nologaten. ya kan? Ini kalau kalian boleh cari langsung aja cek di description ya. Yoi, Ya, let's Pak go. editor, mohon maaf, langsung aja ya. cek. Ya. Asik. Boleh gimana? Kalau di kata-katanya anak Axpro itu top dan meriah. Wah, Mantap. top dan meriah. Cocok. Iya. Coba. Top. Wih. Top tenan. Marco top. Iya. Gak lupa juga peralatan studio kita ini. Yoi. Tanpa ini tidak bisa kita ikut ke Kementalks ini ya, mantap banget nih. Bener banget. Terlebih lagi kalau lagi demo butuh mikrofon. Nah, nggak butuh sih? mikrofon. Wah. Cocok banget. Butuh Kayak mikrofon. Mungkin bisa kali rental ke Balakosa. Wih, Bisa kali ya. Ini basement studio. Beda ya? Beda lagi Beda. basement Ke studio. basement. Ada di Balakosa langsung aja. Double package ya kan? Double package. Minum oke. Oke. Wah, cocok. Yoi sih. Ya. Parah sih itu. Lanjut. Tadi kan kita ngomongin pergerakan itu banyak banget, pergerakan gitu ya.
kita coba yang lebih biar gak sepaneng banget nih ya. Karena kalau mungkin Joe nih ya, mungkin dari Joe dulu. Di pergerakan selama berjalan di kerumunan gitu ya, ikut demo, kalian kan suasananya rame gitu. View-nya asik, vibes-nya wah. Pergerakan nyanyi-nyanyi sambil bersama-sama gitu kayak merangkul atau dengan masyarakat dan mahasiswa gitu. Gimana Joe, apakah kamu ketemu pasangan gitu? Aduh, ketemu pasangan hidup gitu ya kan? Nah, Gimana tiba-tiba coba? jadi suka sama mahasiswa yang turun ke jalan. Wah, cocok. Nah, iya betul banget. Betul banget tuh. ya. Itu yang pakai masker terus alma mater biru tuh siapa sih namanya? Bener banget, bener. Itu suka di Instagram, suka di foto-foto. Banyak Rame, makanya. Coba Jo, silakan Jo. Mana tuh? Ya Kira-kira kalau aku pribadi ya, aku sih ikut ke demo emang tujuannya bukan buat cari pasangan, tapi membela rakyat. Wede, emang udah dari awal udah tujuannya. Iya, tujuan aku emang ya untuk membela rakyat dan membela kebenaran gitu. Wede. Ketika datang dan melihat cewek atau melihat wanita atau melihat yang dari kampus sebelah ya udah lewat aja karena emang di mindset aku fokusnya udah bukan ke situ gitu. Dan emang nggak pernah kepikiran sih kayak kalau emang kita berada di tempat dan situasi seperti itu, wah nggak kepikiran sama sekali. Di pikiran kita tuh bukan, wah ini minta nomornya deh, enggak, tapi kepikiran aku tuh ini kalau dilempar gas air mata gue larinya kemana gitu. Sudah rencana gitu. Sudah ya? rencana, Seperti ini. Gitu sih. Kalau itu gimana di sana? Di Malang. Kalau aku sih ya, Gimana? kata Jo, aku mau nyamain kata-katanya seperti itu munafik banget. Coba jelasin San, gimana San? Coba jelasin San. Ya pasti di kerumunan sebanyak orang itu siapa sih yang nggak ketemu cewek, apalagi wah masya Allah. Itu emang bener gitu. Kapan lain lah seperti itu. Ya coba gimana San? Jelasin San. Itu waktu demo ya. Aku kan asalnya Malang, ini di Balai Kota Malang. Gedung DPRD. Kita ke situ. Nah dari situ itu belum sempat orasi itu udah ditembaki gas air mata sama water cannon. Depanku cewek, bang lindungin bang. Waduh. Itu langsung aku lindungin. Astaga. Tapi kan enggak yang lain-lain. Ya melindungi betul. Tujuannya melindungi betul. Berarti problem. Aku juga pas di Jakarta tuh juga melindungi wanita tuh ketika ikut demo itu harus diborderin, harus dijaga kan. Betul. Setuju ya? Betul, setuju. Tapi ketika aku border nih sama teman-teman, ya oke lah di belakangku cewek, tapi di otak aku sih nggak terlintas kayak gitu. Di otak aku terlintas ini kalau ceweknya pingsan gimana gitu. Yoi, benar. Oh benar jelas. Benar. Setelahnya itu alhamdulillah dapat IG-nya sih. Wah, jangan pandemi, Bro. Iya, 3M ya udah cocok banget. Yoi sih itu. Bentar. Gimana? Sanitizer. Yoi. Keren sih. Maksudku Iya ya, Axpro gimana ya? Keren, maksudnya jalan ke jalan gitu kan. iya, maksudnya apa ya? Bergerak di orang-orang jalan. paling kritis itu lahir dari organisasi khususnya Kementerian Axpro menurutku nih ya. Yang biasa mengikut mengangkat keresahan gitu. Itu benar-benar top. mendengarkan keresahan rakyat kecil gitu loh. Kadang-kadang orang yang di atas itu tuh nggak bakal tahu perasaan orang yang di bawah. Setuju. Betul. Makanya mereka itu terkadang itu kayak gitu. Setuju banget sih. Ya gimana ya? Kalau nggak ada pergerakan gini ya gimana bakal maju lagi gitu. Ya betul. Namanya itu juga pergerakan harus selalu gerak. Ya. Menurutku sih gitu sih. Setuju banget dengan statement Maggie. Orang atas tuh nggak bakal pernah tahu rasanya orang bawah. Itu aku setuju banget. Karena gini, orang-orang tuh aku ngeliat dari perkembangan sosial media tuh aku ngeliat orang tuh udah banyak yang ngapain sih demo-demo gitu. Buat apa gitu? Baca dulu lah, baru demo, baru turun ke jalan. Ngapain sih orang sekarang Indonesia udah baik-baik aja. Wah. Iya bagi Baginda sih, bagi kalian sih enak ya. Bagi kalian enak nih di rumah ber-AC, makan McD, makan KFC sih enak. Lu nggak tahu nih orang-orang di tengah jalan nih nggak bisa makan. Orang tukang beca yang susah buat ke rumah sakit aja tuh nggak punya uang gitu. Betul. Kalian sih enak ya, bapak kalian pejabat dan lain-lain emang enak. Tapi ketika orang-orang susah di bawah ini ya gimana gitu. Ya Betul. bagi aku sih itu udah nilai Pancasila men.
Yups. Nilai Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Yes, bener. Seluruh loh, bukan bagi rakyat Indonesia yang kaya doang kan. Setuju nggak? Betul, bener betul, dong, betul, betul. Bener dong. Maka dari itu, cobalah kalian teman-teman yang merasa belum peduli dengan isu-isu negara, kalian harus peduli mulai sekarang. Wih, quotes. Mantap Langsung sih. Quotes. bahas yang pergerakan dan mahasiswa. Diibaratkan kayak kerupuk bro. Nah mahasiswa tanpa pergerakan itu ayam itu dalam artian kayak nggak ada apa-apanya lah. Karena emang sejatinya yang bergerak itu mahasiswa. Mahasiswa itu yang paling melek lah di Iya, benar-benar. demokrasi ini. Seperti itulah mungkin. Sama kayak kalau makan misalkan soto tanpa kerupuk kayak kurang gitu ya. Kurang, Bener kan? kurang Kayak banget, kurang banget. Makanya kayak ada sesuatu yang kurang. Sama kayak Indomie tanpa bumbunya. Setuju banget. Nah, Udah pernah coba belum Indomie sama bumbu? nah kayak Gini, kalau aku pernahnya tuh ambil Indomie, dikremes, bumbunya dianu. Gitu. Anak dulu dulu. banget. dong. Generasi lama, mantap. Para yang di atas tidak pernah seperti itu. Ya, di atas semua tinggal Gojek ya, Gojek. Set Gojek langsung Gojek. datang. Wah. Betul, gitu. Gila. Apalagi? Tadi si Chris ngomongin Indomie terus. Kenapa? Ada apa nih? Lapar nih kayaknya lapar. Lapar. perlu digoreng kayaknya. Perlu digoreng kayaknya. Oke. Aduh. Emang nih siang-siang gini lihat sawah gitu kan emang vibes-nya emang aduh kalau nggak bikin lapar, haus, wah emang paling cocok ke Balakosa, emang paling cocok. Bisa langsung aja. Langsung aja ya. Gak usah mager tuh. Ya, gak usah mager. Gmaps tuh. Langsung aja. Balakosa. Gak usah mager. Gak usah mager tuh. Saya tahu kalian mager. Balakosa. Ya, Berapa huruf sih? 10 ya? Iya, dinologeten ya kan? Gimana lagi? Iya, berapa? Ya, langsung aja. Pokoknya langsung aja. Iya. Langsung aja sih. Langsung aja. Gitu. Dengan view kayak gini nih. Hmm. Mau didapat di mana? Kalau nggak di sini ya kan? Iya kan. Yoi. Lanjut. Kita sedikit lagi nih mungkin ya. Ngomongin tentang organisasi. Ini kan Axpro kan selain tujuannya sebagai pergerakan gitu, Axpro juga sebagai bagian dari BEM gitu kan. Mungkin dari siapa? Risan atau Jo gitu ya. Boleh Risan. Risan gitu. Apa ya? Tatanannya mungkin. Ini lebih ke apa yang membuat kamu pengen masuk Axpro gitu. Dan apa? Maksudnya kenapa harus Axpro gitu kan? Kenapa nggak yang lain gitu kan? Dan terus abis itu apa ya? Axpro itu kan organisasi yang bisa juga dibilang tadi ngomongin pergerakan gitu. Dan kalau dari kamu sendiri gitu, kamu mau bergerak seperti apa gitu? Ya, silakan. Untuk aku sendiri sih kan dulu awalnya emang langsung tertarik waktu BMKM ini. Aku baca-baca ada Axpro, wah ini cocok untuk sebagai wadah untuk berjuang. Ini dan implementasinya ya berjuang ini. Nah tujuan awalnya sih emang untuk lebih berjuang, untuk lebih rakyat dan pergerakan biar walaupun pergerakan itu UMKM, pergerakan itu seperti itu. Tapi kenapa aku milih Axpro? Kembali ke tadi, aku ingin lebih bergerak dan memiliki wadah yang cocok untuk aku berkembang. Iya. Cocok, mantap banget. Top banget. Jo, silakan Jo. Kalau kamu gimana Jo? Kalau aku sih dulu karena emang dari SMA tuh demen banget ya sama sosial politik gitu ya. Sosial politik. Walaupun emang di kuliah aku nggak ngambil jurusan ke situ, tapi emang aku tuh suka gitu. Maksudnya emang mengamati dan ya itu dari SMA aku sudah mempunyai rasa ingin turun ke jalan dan membela hak rakyat dan menyuarakan aspirasi gitu. Dan aku ngeliat pas masuk UGM sih emang aku tahu emang UGM tuh dari dulu sudah bergerak gitu. Maksud aku ya emang salah satu barisan kampus-kampus PTN yang bergerak frontline untuk pergerakan gitu. Nah, aku pas ngeliat di UGM, di BMKM terutama kenapa ada kementerian banyak banget dan aku ngeliat aksi dan propaganda ini yang benar-benar eye catching bagi aku gitu. Bagi aku ini benar-benar wah, ini kayaknya aku banget nih di sini. Kamu banget. Aku banget dan aku mencari tahu nih pergerakan di UGM tuh kayak gimana dan aku mencari tahu di Kementerian Aksi dan Propaganda tuh ada apa aja. Ya udahlah, aku daftar sampai sekarang deh. Sampai sekarang di Axpro gitu. Tetap menetap gitu ya. Menetap.
Vibesnya gimana sih emang? Sedikit boleh cerita sedikit dong, sedikit aja gitu. Di Axpro gimana gitu? Pergerakan itu kayak kata Menko Kulah yang Wih, gimana? antara kopi, rokok, dan kamu. Ini kopi rokok kamu. Pergerakan walaupun sekarang minumnya teh, tapi ya tetap melawan. Hashtag carikan Mas Risan pasangan. Cocok. Siap. Iya kan? Boleh. Oke. Mungkin ini ya kayak udah cukup panjang lebar ya Megi ya. Ngomongin tentang Axpro yang sebagai organisasi pergerakan yang bisa dibilang frontliner gitu kan. Sama aku mau nambahin dikit. Gimana Megi? Kita di sini karena para mahasiswa yang dulu menjalankan aksi, dan mahasiswa itu punya peran yang paling sentral di demonstrasi dan demokrasi di Indonesia. Top. Gitu. Jadi mahasiswa itu kayak yang tadi disampaikan sama Mas Jo sama Mas Risan, kalau Axpro itu selalu bergerak dan gak bakal pernah berhenti untuk selalu bergerak. Nah, tadi kita ngomongin tentang ini ya, udah ngomongin panjang soal pergerakan. Katanya Axpro punya slogannya sendiri nih, katanya paling Khas. paling Top. keren banget pokoknya lah. Kasih Ini- contoh. Contohin. Udah dari zaman baheula ya. Ya, gimana Kita tuh? kita ngomong ya. Boleh. 1, 2, 3. Hantam rata, top dan meriah. Wedih. Cuma ngomong loh. Gimana? Begini. Gini. Gini, ayo coba. Coba. Oke, bareng-bareng nih, kita Hantam bareng-bareng. Hantam rata. Top dan meriah. Top dan meriah. Oke. Siap. Yuk. 1, 2, 3. Hantam rata, top dan meriah. meriah. Wede. Jos. Tepuk. Mantap banget. Ya, kan ini pas banget sebelum menutup kita podcast untuk episode kali ini lah gitulah. Episode Axpro. Oke, mungkin dari aku bakal ada pantun penutup karena kalau Kementerian PSDM selalu ditutup dengan pantun. Cakep. Gitu, Top. cakep. Top. Ya kan? Let's go. Di jalan sambil bertanya. Sampai jumpa di Kementok selanjutnya. Mantap. Wede. Tepuk meja lagi.